Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ironi-ironi Imam Eli. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, sebelum kita lebih jauh pada perbincangan ini, mungkin sebagian dari pendengar kita ini kurang mengenal atau kurang jelas siapa sebenarnya Imam Eli itu, Pak. Imam Eli adalah seorang imam yang pada zamannya itu dia menjadi pemimpin umat Israel. Nah, Imam Eli ini yang bertugas untuk menjadi perantara antara Allah dengan umatnya Israel. Dan ketika itu imam mempunyai tugas untuk mempersembahkan korban bakaran dari umat kepada Tuhan. Dan seorang imam itu harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, kalau disebut ironi, itu kenapa, Pak? Ya, Imam Eli ini mengalami beberapa ironi-ironi di dalam kehidupannya, di dalam arti bahwa di satu pihak dia ini seorang hamba Tuhan, semacam pendeta pada masa sekarang ini. Tetapi di lain pihak, justru karena keimamannya ini, maka dia kelihatan semakin tegas kelemahannya, dan juga ada tragedi yang terjadi di dalam kehidupannya. Iya, itu kan sesuatu yang merupakan aib sebenarnya, Pak Eman, ya. Tapi kenapa kitab suci itu mencatat dengan jelas gitu? Iya, Alkitab memang jujur. Dan Alkitab itu juga ingin mengajarkan kepada umat Tuhan bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ada kalanya aib itu dikemukakan juga di dalam Alkitab untuk menjadikan itu pelajaran bagi kita. Tadi Pak Eman menyinggung bahwa ada tragedi yang dialami oleh Imam Eli. Itu apa, Pak Eman? Ya, Imam Eli ini mempunyai dua anak, yakni Hofni dan Finehas. Mereka juga menjabat sebagai imam. Tetapi anak-anaknya ini tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi anak-anak ini jahat sekali, dan dikatakan bahwa mereka merampas dan mengambil bagian apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Jadi daging yang dipersembahkan itu harusnya dipersembahkan dulu kepada Tuhan. Baru nanti ada sisanya, itu yang boleh diambil. Tetapi para imam ini tidak demikian. Jadi anak-anaknya ini lalu mengambil begitu aja untuk diri mereka, sehingga Tuhan marah sekali, dan ini sungguh-sungguh membuat mereka hidup tidak kudus. Dan selain itu juga anak-anaknya ini tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Dan ketika Tuhan begitu marah kepada mereka, Tuhan berfirman, Tuhan akan menghabisi keluarga dari Imam Eli. Nah, kalau mereka itu mengambil dari persembahan yang sebenarnya untuk Tuhan di dalam bait Allah, itu kan terjadi pencurian gitu, Pak. Perampasan bahkan ya. Betul. Yang mestinya hak Tuhan lalu dirampas gitu oleh mereka. Iya. Padahal Eli sendiri sebagai imam itu kenapa tidak bisa mencegah itu, Pak? Iya, disinilah letaknya kelemahan dari Imam Eli yang sungguh membuat Allah itu marah, yaitu Imam Eli menegur, tetapi dengan teguran yang tidak cukup keras. Dan di Alkitab dikatakan bahwa Imam Eli ini lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Jadi dengan kata-kata yang lunak sekali dia mengatakan kepada anaknya,
anak-anak janganlah begini dan begitu, itu tidak baik dan sebagainya. Tetapi tidak ada tindakan yang drastis dari Imam Eli selaku ayah dari kedua anaknya ini. Atau mungkin karena kesibukan sehari-harinya Imam Eli itu sehingga tidak sempat untuk mendidik, memberikan pendidikan yang cukup kepada anak-anaknya, Pak? Nah, saya kira waktu bagi Imam Eli itu bukan terlalu jadi masalah dan juga bukan sebagai alasan pembenaran. Yang lebih penting adalah bahwa Imam Eli itu sebetulnya sudah tahu bahwa anak-anaknya itu bertindak amoral. Dursila, kata Alkitab. Tetapi Imam Eli tidak mencegahnya dengan keras atau tidak memarahi mereka dengan keras. Nah, ini masalahnya. Jadi bukan masalah waktu, tetapi masalah keberanian atau sikap, ya. Sikap terhadap Tuhan, sikap terhadap cara mendidik anak. Nah, sebenarnya di dalam hal ini kalau kita melihat itu kan semacam kenakalan remaja atau kenakalan pemuda gitu ya. Nah, kalau kita melihat kasus ini, Pak Heman, itu akar-akarnya kan kembali kepada salah asuh dari orang tua itu sendiri. Iya, rupanya ini yang ingin dituju atau maksud dari Alkitab menceritakan ini semua. Iya, nah itu bagaimana Pak Iwan? Kalau kita tentu mau belajar dari kasus ini supaya jangan kita mengulang kesalahan yang sudah diperbuat oleh Imam Eli itu sebagai orang tua, itu tindakan apa yang harus kita lakukan itu? Yang prinsipnya di sini adalah orang tua harus mendidik anak-anaknya sejak mereka masih kecil, bukan hanya di dalam hal disiplin. Disiplin itu satu hal yang harus, ya. Orang tua juga harus tegas. Orang tua juga harus kadang-kadang di mana perlu mereka memarahi bahkan menghukum anak-anaknya untuk mencegah supaya mereka tidak bertumbuh dewasa dan terbiasa dengan perbuatan-perbuatan asusila. Nah, di sini yang penting juga adalah bahwa Imam Eli atau kita sebagai orang tua haruslah mengajarkan atau memimpin kerohanian dari keluarga, juga dari anak-anak. Jadi bukan hanya apa yang baik, apa yang pantas, apa yang tidak pantas, tetapi juga bagaimana membimbing kerohanian dari anak-anak. Iya, Pak Iman, saya tidak tahu latar belakangnya pada waktu itu, tetapi biasanya kalau kita itu ya, kan pendidikan anak itu kita serahkan kepada si ibu gitu, jadi istri kita ya. Itu bagaimana Pak Iman? Dalam kasusnya Imam Eli itu tidak disebut-sebut mengenai peranan ibu atau peranan istri dari Imam Eli. Iya, betul. Di sini ini memang tidak ditonjolkan peran ibu. Dan ini semakin menegaskan kepada kita bahwa seorang laki-laki di dalam keluarga, seorang ayah, itu harus menjadi pemimpin. Terutama pemimpin rohani dari keluarganya. Termasuk untuk istri dan anak-anak. Nah, kepala dari istri adalah suaminya. Nah, ini prinsip dari Alkitab. Dan memang betul hal seperti ini ya. Jadi ini tidak bisa dibalik. Nah, apa peran dari ibu? Tentu ibu juga mempunyai peran untuk mendidik anak-anaknya. Alkitab di dalam 1 Timotius misalnya mengatakan bahwa seorang ibu juga mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Itu juga kewajiban seorang ibu. Tetapi dituntut kewajiban yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar dari seorang ayah. Ya mungkin juga jabatan Eli sebagai imam itu menghalangi dia untuk bertindak disiplin atau bertindak tegas terhadap anak-anaknya. Apakah hal itu mungkin, Pak Iman? Ya, kalau dilihat dari satu sisi, mungkin aja Imam Eli berpikir demikian. Tetapi dari sisi lain, misalnya, dari umat Israel sendiri atau dari jemaat Tuhan, mereka akan melihat, wah ini pemimpin saya kok tidak bisa memberi contoh. Dan tentu saja Alkitab juga mengatakan demikian, umat Israel pada waktu itu merasa sangat tidak enak hati, sangat merasa susah, tetapi mereka tidak bisa apa-apa karena itu pemimpin mereka.
Nah, menurut pengamatan Pak Herman, apakah sampai saat ini kesalahan atau tragedi seperti ini masih banyak terjadi di keluarga-keluarga masa kini, Pak? Ya, inilah yang memprihatinkan, karena keadaan yang demikian ini justru sangat-sangat banyak terjadi di dalam keluarga-keluarga kita. Nah, sebab utamanya apa, Pak, biasanya? Ya, banyak alasan, tetapi pada umumnya yang saya lihat adalah keengganan orang tua untuk mengambil tanggung jawab, membimbing kerohanian anak-anaknya dengan berbagai alasan. Nah, Pak Herman, kalau kita lihat ya, Eli sebagai seorang imam, itu kan tentunya pendidikan agamanya itu kuat sekali, Pak, terhadap anak-anaknya. Betul. Nah, inilah di sini ironi ini terjadi. Jadi sekali lagi di sini menunjukkan bahwa lingkungan yang baik dan kemudian pelajaran agama yang cukup dan sebagainya, ini tidak dengan sendirinya menjamin bahwa anak-anak akan tumbuh dewasa dan kemudian menjadi baik pula. Tetap masih dituntut kepekaan dan kemudian kesungguhan orang tua di dalam memimpin anak-anaknya. Jadi bukan hanya misalnya kita sudah cukup mengantar anak ke sekolah minggu, memberikan mereka pelajaran-pelajaran yang baik dan sebagainya, tetapi kita juga harus memperhatikan kehidupan kerohanian mereka secara sungguh-sungguh. Contoh praktisnya apa itu, Pak Herman, yang memperhatikan kerohanian mereka dengan sungguh itu seperti apa misalnya? Misalnya ketika anak-anak di sekolah atau di rumah mengalami apa, misalnya berbohong atau merampas hak orang lain, atau waktu katakanlah yang sederhana, waktu mereka berdoa, mereka tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Banyak hal yang kita bisa lihat dari kehidupan anak-anak atau diri kita yang itu sebetulnya tindakan-tindakan yang tidak menghormati Tuhan. Kita beranggapan seolah-olah Tuhan itu tidak ada atau jauh, atau kita tidak hidup kudus di hadapannya. Anak-anak juga seringkali begitu. Nah, ketika itu terjadi, misalnya pada waktu anak-anak berdoa, lalu misalnya nungging-nungging dan sebagainya. Nah, pada saat yang permulaan itulah kita perlu segera mengajarkan mereka rasa hormat dan rasa takut akan Tuhan. Iya, Pak Herman, kalau kita bicara tentang disiplin terhadap anak atau anak-anak kita, itu sebaiknya kapan sih mulai diajarkan kepada anak-anak ini? Saya pikir sedini mungkin, terutama ketika mereka sudah mulai mengerti akan bahasa. Nah, ketika sebelum mereka mengerti akan bahasa, dan ketika mereka juga belum bisa relatif mengetahui bahwa mereka bisa mengontrol tingkah laku orang lain dari tindakan mereka, misalnya dengan menangis begini, lalu orang tuanya datang menolong dan sebagainya. Sebelum itu terjadi, maka yang diperlukan adalah membuat suasana rumah. Suasana seperti apa ya? Suasana yang rohani, suasana saling mengasihi antara suami istri. Jadi itu dasar dari disiplin. Dan ketika anak sudah semakin bertumbuh menjadi dewasa, nah kita perlu latih mereka setahap demi setahap sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan mereka. Ya, kalau begitu, kalau melihat uraian Pak Herman, itu disiplin itu berbeda dengan hukuman ya, Pak ya? Ya, disiplin itu bukan sekedar menghukum semata-mata, tetapi disiplin itu juga mengarahkan, memberi nasihat, bahkan juga melatih. Jadi melatih itu berarti belajar bersama-sama dengan anak begitu ya, setahap demi setahap agar anak semakin bisa menguasai dirinya. Ya, apakah boleh dikatakan bahwa disiplin itu sesuatu tindakan preventif, sedang kalau hukuman itu suatu tindakan yang untuk menghukum seseorang yang sudah melanggar disiplin itu sendiri gitu, Pak? Saya kira di sini hukuman itu harus menjadi bagian dari disiplin. Itu ya. Iya.
Kalau hukuman itu lepas dari disiplin, maka bahayanya adalah kita lebih menuruti hawa nafsu kita di dalam melakukan hukuman itu. Karena disiplin harus didasarkan kepada satu dasar, yaitu kasih dari orang tua, dan kemudian tujuannya adalah supaya anak bertumbuh semakin matang. Jadi di dalam mendisiplin anak itu kita tidak perlu ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman kalau dia bersalah gitu kan? Tepat sekali Pak Gunawan. Oke. Nah, ya, disinilah kelemahan dari Imam Eli ini ya. Imam Eli tidak berani bertindak. Ya, mungkin dia sudah pernah memberitahukan bahwa itu tidak boleh, tetapi ketika anaknya melanggar, itu dia tidak melakukan hukuman itu tadi, Pak. Iya, tampaknya begitu. Iya. Nah, Pak Eman, kita akan bicara tentang ironi-ironi, tapi kita baru bicara tentang satu ironi saja, yaitu yang kita sudah bahas. Apakah ada ironi yang lain yang dialami oleh keluarga ini, Pak? Ada, yaitu Imam Eli ini sebetulnya pernah melihat Hana waktu itu kandungannya itu mandul, dia tidak punya anak dan meratap di bait Allah memohon belas kasihan Tuhan. Dan ketika Imam Eli melihat Hana begitu, dikiranya Hana ini sedang mabuk. Lalu didekati, dan ketika dia tahu bahwa Hana ini menginginkan anak, maka Imam Eli memberkati Hana. Sehingga Tuhan membuka kandungan dari Hana ini, melahirkan seorang anak yaitu Samuel, dan yang kemudian diantar ke bait suci, dipersembahkan kepada Tuhan, dijadikan anak angkat dari Imam Eli. Nah, di sini kita lihat bahwa Imam Eli ini dia bisa memberkati orang lain, dan kemudian nyata berkatnya itu Tuhan memberkati lewat Imam Eli, tetapi Imam Eli sendiri justru menerima kutukan atau hukuman dari Tuhan. Ini ironi yang kedua. Dan ironi yang ketiga yang juga nyata di sini adalah Samuel ini, anak angkatnya ini semakin besar dan semakin dikasihi oleh Tuhan maupun manusia. Tetapi justru anak-anak Imam Eli itu ingin dimusnahkan oleh Tuhan karena dosa-dosanya. Jadi anak dari Imam Eli sendiri sangat tidak disukai pada waktu itu. Ya, Pak Eman, kalau kita melihat tadi kan Pak Eman katakan pasti ada kesan dari umat Tuhan yang datang ke sana. Eli ini tidak bisa didik anaknya gitu. Nah, kenapa Hana ini yang sudah lama mendambakan anak dari Tuhan dan Tuhan memberikan anaknya dititipkan ke Imam Eli itu? Ini janji dari Hana, semacam nazar, bahwa kalau misalnya Tuhan memberikan anak, maka Hana akan memberikan anaknya ini dan mengantarnya menjadi hamba Tuhan di bait Allah. Jadi sejak kecil si Samuel kecil ini sudah dipersiapkan oleh Hana, dan saya percaya bahwa Hana mendidik anaknya ini untuk cinta kepada Tuhan, untuk takut kepada Tuhan, dan kemudian pada masa lepas susu anaknya ini diantarkan ke bait suci. Ya, itu kan kecil sekali masih, Pak. Iya, betul, masih kecil. Tetapi dasar-dasarnya saya kira sudah ditanamkan, dan setiap tahun itu Hana pergi ke bait suci menengok anaknya. Nah, itu pendidikannya bagaimana itu? Bagaimana Imam Eli itu bisa mengasuh anak yang kecil ini, sedang anaknya sendiri, anak kandungnya itu dia tidak mampu mengasuh gitu? Tidak sepenuhnya kita bisa pahami di sini, tetapi saya percaya itu pendidikan yang sangat dini oleh Hana, sama seperti juga ibu dari Musa itu mendidik Musa, itu rupanya tertanam dalam, membekas sedemikian dalam. Tetapi memang ada satu hal yang saya sebetulnya tidak terlalu berani menafsirkannya, tetapi tak mungkin kalau saya duga-duga Samuel tidak mendapat satu teladan bagaimana harus mendidik anak. Sehingga anak-anak Samuel sendiri juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga anak-anaknya itu tidak baik begitu. Tetapi Samuel sendiri tidak dihukum oleh Tuhan sama seperti Tuhan menghukum
Imam Eli. Karena Samuel mempunyai hati seperti hati Tuhan. Ketika Samuel kemudian hari dia melihat Raja Saul yang diurapinya itu berbuat dosa, dia berduka, sedemikian berduka sehingga Tuhan menghibur hati Samuel ini. Iya. Pak Iman, kalau kita lihat dari sisi yang lain, sebenarnya Imam Eli itu orang yang bisa dikatakan baik gitu dalam pengertian kita, Pak Iman ya. Jadi baik itu kan kita senang kalau ada orang yang lemah lembut, tidak suka marah dan sebagainya. Itu kan kebanyakan anak-anak itu senang dengan orang tua yang seperti itu, Pak Iman. Iya, Pak Gunawan. Ternyata memang Imam Eli ini orang yang baik, yang sabar ya, yang nggak berani marah. Nah, ini memang merupakan keunggulan dari Imam Eli, tetapi sekaligus juga suatu kelemahan baginya. Bayangkan saja bagaimana Imam Eli tidak serta-merta mengusir Hana yang kelihatannya sedang mabuk pada saat itu, meskipun dia sebetulnya sedang berdoa dan meratap di sana. Tetapi Eli, kalau misalnya dia pemarah, dia tentu langsung mengusir si Hana. Tapi dia tidak demikian. Dan dia juga tidak tega ya terhadap anak-anaknya. Di samping itu ada satu peristiwa penting lagi, yaitu ketika Tuhan berfirman lewat Samuel yang masih muda, yang tinggal di rumah Imam Eli, tentang sesuatu yang merupakan kutuk bagi keluarga Imam Eli. Nah, reaksi dari Imam Eli ini sedemikian lunak. Dia mengatakan, jadilah yang menurut Tuhan baik. Nah, di sini kita lihat bahwa Eli menyadari kesalahannya dan ia tidak memberontak kepada Tuhan. Kita bandingkan dengan misalnya Raja Saul waktu dia berhadapan dengan Daud. Dan ketika Daud itu mendapatkan berkat dari Tuhan, Raja Saul begitu marah kepada Daud. Tetapi Imam Eli sama sekali tidak merasa iri kepada Samuel muda yang dipercayakan Tuhan untuk menggantikan dirinya. Apa enggak memang kepribadiannya seperti itu, Eli ini? Iya ya, memang kadang-kadang kita berpikir juga kepribadiannya seperti itu. Tapi masalahnya juga adalah bahwa mau tidak mau kalau kita sudah menjadi orang tua, ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Dan tanggung jawab itu juga selalu berarti bahwa kita harus belajar memikul tanggung jawab itu. Harus berani. Dan di sini sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa Imam Eli ini lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Allah. Dan rupanya di sini ini prinsipnya. Jadi prinsipnya adalah sikap hidup. Itu lebih ditekankan. Kalau kita mempunyai sikap yang benar, sekalipun kita mempunyai kelemahan-kelemahan di dalam kepribadian kita, seharusnya kita juga bisa melatih diri kita sehingga kita berjalan lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, itu ada suatu ketidakseimbangan saya melihat Pak Eman antara kelemah lembutan yang begitu menonjol dan ketegasan atau disiplin yang kurang sekali nampak di dalam diri Imam Eli ini, Pak. Iya, ini satu kesimpulan yang baik sekali. Jadi memang Imam Eli ini tidak seimbang. Di satu pihak dia ya cukup mengasihi tetapi terlalu membiarkan. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa Imam Eli suka memuaskan hawa nafsunya sendiri, yaitu kok dia tidak bisa tegas, artinya dia juga ikutan makan makanan rampasan itu yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi tidak konsisten dia dengan apa yang disampaikan kepada anak-anaknya itu. Betul, dan Alkitab juga mengatakan bahwa Imam Eli ini menggemukkan dirinya dengan yang bukan haknya. Iya, Pak Iman, untuk merangkum semua pembicaraan kita kali ini, apakah ada firman Tuhan yang mendukung itu, Pak? Saya ingin bacakan dari Kitab Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Demikian bunyinya.
Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kepada kita telah diwariskan kerajaan surga. Tetapi kita dituntut untuk beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ya, mungkin ini perlu kita sadari, karena kadang-kadang seringkali kita sendiri juga itu datang beribadah dengan perasaan yang ya asal-asalan aja, karena sudah rutin tiap kali dilakukan seperti itu, Pak Iman. Iya, betul. Di dalam tempat ibadah dan sebagainya seringkali kita terlambat atau kita pakai handphone dan handphone kita tidak kita matikan dan sebagainya. Ini cara-cara yang kurang patut. Iya, dan itu kalau kita mau mendidik anak kita agar mereka sejak sedini mungkin itu hormat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kan mesti diajarkan itu, Pak. Betul, Pak Gunawan. Kita harus ajarkan itu. Iya, dan mungkin yang teladan itu yang sangat diperlukan supaya mereka melihat bagaimana kita itu beribadah kepada Tuhan. Iya, dan disiplin diri itu juga penting. Ya, ada kadang-kadang anaknya ngajak ke gereja tapi orang tuanya bilang, wah kali ini enggak usah lah, kita jalan-jalan aja dulu gitu, Pak. Iya, kadang-kadang begitu. Bisa terjadi ya gitu. Iya. Dan itu akan sangat membekas di dalam diri anak-anak itu, Pak. Iya, membuat anak-anak meneladani sesuatu yang sebetulnya kurang menghormati Tuhan. Juga di dalam memberikan persembahan misalnya, Pak ya. Kita seringkali mengatakan jangan banyak-banyak, kasihkan aja yang kecil gitu, toh. Betul, Pak Gunawan. Ya. Nah, itu sebenarnya mencuri hak Tuhan itu ya. Iya, iya. Dan kita mengambil bagian di situ. Nah, ngomong-ngomong Pak Iman, ya hukuman apa itu yang Tuhan berikan kepada Imam Eli itu, Pak? Nah, ketika terjadi perang antara Israel dengan Filistin, kedua anak Imam Eli ini mati, dibunuh oleh musuh. Dan ketika berita itu disampaikan kepada Imam Eli waktu itu ada di pintu gerbang, di depan pintu gerbang, dia karena badannya gemuk, dia jatuh telentang, dan kemudian lehernya patah dan dia meninggal. Dan demikian juga istrinya. Demikian juga menantunya waktu itu akan melahirkan. Dan ketika melahirkan, dia memberi nama anaknya itu Ikabod. Dan kemudian si menantunya ini juga meninggal. Wah, jadi itu memang betul-betul suatu tragedi yang tidak perlu terjadi, saya rasa di kalangan kita sendiri, Pak. Ya? Dan dikatakan di Alkitab bahwa di keturunannya tidak ada seorang kakek. Jadi kakek itu pasti meninggal duluan begitu, kalau ada. Ya, terima kasih Pak Iman untuk perbincangan kali ini. Sama-sama. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ironi-ironi Imam Eli. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.